Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Putri Yulfelia Franselini Aning, dengan NIM 10120210199, semester 2 kelas B, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu teori belajar dan pembelajaran. Nah, di sini ada 5 rumusan masalah yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama, apa saja teori-teori dalam belajar? Yang kedua, apa fungsi teori belajar dan pembelajaran? Yang ketiga, apa jenis-jenis belajar? Yang keempat, apa saja konsep hubungan belajar dan pembelajaran? Yang kelima, apa saja tipe-tipe kegiatan belajar? Oke, kita langsung masuk dalam teori-teori belajar. Yang pertama itu teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Nah, teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teologi dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, ciri dari teori behaviorisme ini ialah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil yang bersifat mekanis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh, dan muncullah perilaku-perilaku yang diinginkan. Nah, pendidik yang menerapkan teori ini berpendapat bahwa tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Oleh karena itu, seringkali teori ini bersifat pasif. Yang kedua, kita masuk dalam teori humanistik. Nah, teori humanistik ini menekankan bahwa tujuan belajar ialah untuk memanusiakan manusia. Nah, teori ini belajar untuk berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori humanistik telah ditekankan pada konsep ketimbang prosesnya. Nah, teori ini juga berpendapat bahwa belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai akulturasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Yang ketiga, kita masuk dalam teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme ini berasal dari kata konstruksi yang berarti membangun. Nah, di dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai upaya dalam membangun susunan kehidupan berbudaya maju. Nah, teori konstruktivisme mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajari, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Yang berikut kita masuk dalam fungsi teori. Nah, fungsi teori belajar dan pembelajaran dalam merancang kegiatan pembelajaran yaitu mensistematikan penemuan, melahirkan hipotesis, membuat prediksi, dan memberikan penjelasan tentang apa yang akan diajarkan, bagaimana mengajarkannya, apa yang dipelajari, dan apa yang memuaskan siswa. Nah, ada tiga bagian utama dalam fungsi teori. Yang pertama itu fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif yaitu proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi, yang terdiri dari 6 bagian seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis. Yang kedua itu afektif.
yaitu fungsi ini berkaitan dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial yang dibagi dalam 5 bentuk, yaitu kemauan, menerima, menanggapi, keyakinan, penerapan hasil, dan ketekunan serta ketelitian. Yang ketiga itu psikomotorik. Nah, psikomotorik ini fungsinya untuk mengarah pada keterampilan yang bersifat manual atau motorik yang terbagi atas persepsi persiapan melakukan tugas, mekanisme, respon, adaptasi, kemahiran, dan organisasi. Kita masuk dalam jenis-jenis belajar. Ada 3 jenis belajar. Yang pertama itu belajar abstrak. Nah, dalam belajar abstrak pada dasarnya adalah suatu kegiatan belajar dengan menggunakan suatu cara yang berpikir abstrak dan tujuannya yaitu untuk memperoleh suatu pemahaman serta perpecahan yang tidak nyata. Yang kedua itu belajar keterampilan. Nah, belajar keterampilan ini juga suatu proses belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan tertentu dengan menggunakan suatu gerakan atau gerakan motorik. Dan yang ketiga itu belajar sosial. Nah, belajar sosial ialah belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan dan pemahaman terhadap suatu masalah, dan masalah sosial merupakan suatu penyelesaian terhadap nilai-nilai sosial dan sebagainya. Yang berikut, belajar pemecahan masalah. Nah, belajar pemecahan masalah pada dasarnya yaitu belajar untuk memperoleh sebuah keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan berbagai suatu masalah secara logis dan rasional. Tujuannya ialah untuk memperoleh suatu kemampuan atau kecakapan kognitif guna untuk memecahkan masalah secara tuntas. Yang berikut itu belajar rasional. Nah, belajar rasional yaitu belajar dengan menggunakan suatu kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Yang berikut itu belajar apresiasi. Nah, belajar apresiasi pada dasarnya ialah belajar untuk mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Dan yang berikut itu belajar pengetahuan. Nah, belajar pengetahuan yang dimaksud yaitu sebagai suatu proses belajar untuk mendapatkan sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Nah, belajar pengetahuan juga dapat diartikan sebagai suatu program belajar terencana untuk menguasai suatu materi pelajaran dengan melibatkan suatu kegiatan investigasi atau penelitian. Nah, yang berikut itu kita masuk dalam konsep belajar dan pembelajaran. Nah, belajar dan pembelajaran merupakan 2 konsep yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa belajar dan pembelajaran merupakan 2 konsep khusus yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu seperti bagaikan 2 sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Ketertarikan antara belajar dan pembelajaran sangat tampak pada konsep belajar dan pembelajaran, sedangkan konsep belajar sendiri memiliki arti yang cukup luas, yaitu merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematahan dan sesuatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Yang berikut kita masuk dalam tipe kegiatan belajar. Nah, setiap orang ini memiliki cara dan metode belajar sendiri. Ada yang lebih senang belajar sendiri, belajar kelompok, belajar dengan melihat, mendengar, dan mengerjakan sesuatu agar sesuatu yang ia pelajari itu dapat diingat dan dipahami dengan baik. Nah, menurut De Peter dan Hershey 2003, tipe belajar merupakan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan cara termudah dalam menyerap, mengatur, dan mengelola informasi. Nah, yang pertama itu kita masuk dalam gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual di mana seseorang dapat menangkap atau menyerap informasi melalui indera penglihatan. Yang kedua itu gaya belajar auditory. Nah, gaya belajar auditory ini di mana informasi yang masuk atau dia dapat menyerap informasi itu melalui apa yang ia dengarkan dan diserap secara optimal.
Dan yang ketiga itu gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini di mana ia akan sangat senang dan cepat mengerti bila informasi yang harus diserapkan terlebih dahulu atau dicontohkan atau dibayangkan orang lain melakukan apa yang dipelajari. Nah, ini gaya belajar kinestetik ini dia sangat mudah kalau orang melakukan baru ia mengikuti. Nah, sekian singkat penjelasan tentang teori belajar dan pembelajaran. Terima kasih, shalom.